Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gispardo Abdika, kelas 4A Ekonomi. Di sini saya ingin mempresentasikan konsep dasar ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah? Nah, di sini ada definisi dan tujuan. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan umat mulai cara yang halal dan adil. Sistem ini merupakan nilai-nilai spiritual dan moral sebagai fondasi aktivitas ekonomi. Perbedaan perbedaan nah di sini ada perbedaan dengan sistem konvensional. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang ber, berorientasi pada keuntungan semata. Ekonomi syariah melarang riba, gahar, gaharar, dan maisir. Setiap transaksi harus sesuai isyarat Islam demi keadilan dan keseimbangan bagi seluruh pihak. Nah, di sini ada prinsip-prinsip utama. Ekonomi syariah dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang menjamin keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama dalam aktivitas ekonomi. Nah, di sini ada tiga bagian. Yang ke satu, larangan riba. Riba atau bunga ya dilarang dalam Islam karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Setiap transaksi harus bebas dari unsur bunga agar memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak. Nah, yang kedua, larangan gahar. Bukan gahar ya, gaharar. Gaharar adalah ketidakpastian berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakjelasan objek atau harga. Nah, di sini yang ketiga, keadilan dan keseimbangan. Setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil dan seimbang. Hak dan kewajiban semua pihak harus dipenuhi tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi dalam proses ekonomi. Nah, di sini ada konsep halal dan haram, ya. Nah, di sini ada halal dalam ekonomi. Halal adalah segala kegiatan ekonomi yang diperbolehkan dan sesuai syarat Islam. Contohnya meliputi produk makanan bersertifikat halal, terus ada jasa keuangan syariah, serta perdagangan barang yang tidak dilarang agama. Nah, di sini ya, yang kalau yang haram, haram adalah kegiatan yang dilarang dalam Islam seperti produksi atau jual barang haram. Nah, contohnya di sini seperti alkohol, babi, nah itu haram guys. Transaksi mengandung riba serta bisnis yang merugikan masyarakat secara moral dan sosial. Next. Nah, di sini ada larangan riba dan gharar ya. Riba itu bunga yang dilarang. Riba adalah tambahan bunga atas pinjaman yang dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan ekspektasi. Contohnya, bunga pinjam bank konvensional, terus sama kartu kredit berbunga. Nah, itu. Nah, di sini juga ada contoh garar ya, ketidakpastian keberhasilan. Garar adalah ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Contohnya, jual beli barang yang belum ada, asuransi konvensional, transaksi spekulatif itu ya. Nah, di sini ada kedua larangan ini bertujuan melindungi pihak-pihak dalam transaksi dari ketidakadilan, eksploitasi, dan kerugian yang tidak perlu dalam sistem ekonomi syariah. Transaksi yang mengandung riba atau gharar dinyatakan tidak sah menurut isyarat Islam
dan harus diganti dengan akad yang transparan, adil, dan saling menguntungkan intinya. Lanjut. Nah, di sini ada mekanisme zakat dan sedekah. Terus ada definisi dan fungsi zakat. Nah, di sini zakat adalah kewajiban finansial dalam Islam yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Zakat wajib dikeluarkan oleh muslim yang mampu untuk membantu golongan membutuhkan sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Nah, di sini juga ada sedekah dan dampak sosial ya. Sedekah merupakan kewajiban sosial tambahan yang bersifat sukarela namun sangat dianjurkan bersama zakat. Sedekah memberikan dampak positif nyata, mengurangi kemiskinan, memperkuat solidaritas umat, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Next. Sistem keterampilan dan di sini ada sistem kemitraan, mudaharabah, dan musyarakah. Mudaharabah atau modal dan pengelolaan memiliki modal menyediakan dana pengelola usaha, membutuhkan keahlian dan tenaga, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Nah, di sini ada juga musyarakah, kemitraan modal bersama. Nah, di sini keuntungan dan resikonya dibagi secara adil sesuai kesepakatan. Tidak ada unsur riba karena imbal hasil berasal dari keuntungan usaha nyata, bukan bunga tetap. Itu. Mudaharabah adalah kerjasama antara milik modal yang dalam arti mahibul ma'al dan mengelola usaha. Mudarib, pemilik modal menyediakan dana, pengelolaan menjalankan usaha dan keuntungan bagi sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dalam menjelaskan modal dari dua pihak atau lebih menjalankan usaha bersama, keuntungan dan resiko ditanggung bersama secara profesional sesuai kontribusi modal masing-masing. Nah, di sini juga ada manfaat ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah memberikan dampak nyata bagi masyarakat dengan mendorong kesejahteraan, adil, dan kepercayaan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Di sini ada tiga bagian: keadilan sosial, mendorong keadilan sosial, pemerataan ekonomi agar kekayaan tidak akan terpusat pada segelintir pihak, melainkan tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang kedua, pengentasan kemiskinan. Mengurangi kemiskinan mulai dari mekanisme jat dan wakaf yang mendistribusikan kekayaan pada yang membutuhkan dan berdasarkan ekonomi umat secara berkelanjutan. Yang ketiga, kepercayaan bisnis. Membangun kepercayaan dalam transaksi bisnis dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan larangan keharam sehingga pencipta ekosistem ekonomi yang sehat dan bermartabat. Next. Contoh penerapan di Indonesia: bank syariah dan keuangan dan lembaga keuangan. Bank syariah, lembaga keuangan, mikro syariah tumbuh pesat di Indonesia. Produk halal dan distribusi halal berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional yang disignifikan. Peran pemerintah dan komunitas. Pemerintah dan komunitas aktif mendukung ekosistem ekonomi syariah melalui regulasi, program wakaf,
prodi serta pengembangan pasar yang nah di sini ada tantangan dan peluang. Tantangan utama pemahaman masyarakat yang masih terbatas, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, dan akses pasar perlu diperluas menjadi tantangan utama ekonomi syariah saat ini. Peluang ke depan, meningkatnya kesadaran halal, digitalisasi ekonomi syariah, serta peran pendidikan dan teknologi digital membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, di sini kesimpulannya itu ekonomi syariah adalah solusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Memahami dan menghasilkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi sehari-hari adalah langkah nyata maju menuju sejahtera bersama. Nah, assalamualaikum. Segitu saja dari Agus Parabika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.